El Shinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Pendengar, Islam adalah agama yang universal dan meliputi segala aspek kehidupan manusia, di mana semua permasalahan yang dialami oleh setiap manusia direspon dengan sangat baik oleh Islam, dan penyelesaian untuk setiap masalah telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas, dan kadangkala hanya garis besarnya saja di dalam Al-Quran, sebagian dijelaskan juga dalam hadis. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan pegangan hidup bagi setiap muslim di sepanjang zaman di seluruh dunia, di mana perkembangannya bergerak dengan sangat dinamis dengan tujuan mengajak manusia untuk menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun untuk mempelajarinya tidak semua orang bisa langsung memahami. Nah, untuk memudahkan mempelajarinya, kini telah hadir buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu setiap manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga memberikan rasa tenang dan percaya diri dalam melangkah menuju kehidupan yang hakiki, yaitu buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis yang akan dibahas pagi ini bersama Book Advisor PT Kamil Pustaka Abadi yang akan menjelaskan secara detail buku tersebut. Sudah hadir di studio Bu Jamila Azahra, dan nanti ada Bu Ardiana juga. Saya Swiryo akan bersama Anda hingga pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Mbak Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok tumben telat ya? Biasa. Jakarta padat ya Mbak Jamila ya? Jakarta padat banget. Tapi nyampe sini langsung sumringah, langsung semangat. Iya. Ini kayaknya auranya positif banget ini. Kalau Mbak Jamila sudah kesini, sudah senyum-senyum, sudah tertawa-tawa, bisnisnya lumayan ya. Artinya Alhamdulillah. respon pendengar luar biasa bagus ya. Respon... Rasa ingin tahu tentang Al-Quran hadis sangat dalam ya Mbak ya? Banget. Okay. Karena memang sebagian orang itu kan hanya memahaminya di dalam Al-Quran. Yes, Al-Quran itu yes kayak gitu, gitu kan? Ya. Isinya yes terjemahan, urutan, ya kan? Nah, dari Al-Fatihah sampai Anas, yes, urutannya sebegitu. Itu kadang-kadang yang buat orang jadi bosen gitu kan. Nah, padahal dan menganggap bahwa Al-Quran paling yang ini isinya larangan, perintah, surga, neraka, gitu kan? Ya halal, haram, gitu kan? Nah, padahal di dalam Al-Quran ini kan isinya banyak. Dan ini banyak orang yang istilahnya kurang waktu untuk datang ke kajian, mencari ilmu, ya kan? Nah, terus tambah lagi kalau negara kan juga dari YouTube itu kan kadang-kadang juga masih kurang. Isinya apa sih sebenarnya dalam Al-Quran itu, gitu kan? Nah, betul. Di sini ketika disampaikan di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis, nah ini yang membuat banyak orang merasa ini ya semakin penasaran. Ini apa sih isinya, kok ada Al-Quran dan hadis, ada pengetahuannya juga. Nah, makanya di sini tagline-nya pun juga gitu. Cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Nah, orang yang baru dengar, apa maneh? Apa maneh gitu kan. Nah, padahal di sini berdasarkan tema ini lebih memudahkan kita kaum muslim ketika kita mempunyai persoalan-persoalan ya kan dalam kehidupan kita sehari-hari, cara penyelesaiannya gimana sih gitu kan, solusi yang terbaiknya bagaimana sih gitu kan. Nah, ini di sini dibahas dan itu ayat-ayat Al-Qur'annya dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema, kemudian dilengkapi langsung dengan asbabun nuzul. Jadi nggak perlu cari-cari buku asbabun nuzul lagi. Kemudian hadisnya juga langsung disampaikan. Jadi kita juga nggak bingung, iki hadisnya opo sih sakjane gitu kan. Nah, kemudian ditambah lagi ya kan ada asbabul wurud. Kenapa Rasulullah itu mensabdakan hadis ini gitu kan. Nah, kemudian tambahan lagi penjelasannya. Kalau dulu ibarat kata orang Jawa itu kalau misalnya anak perempuan makan depan pintu, ya kan? Gak boleh anak perempuan depan pintu, nanti jodohnya lama gitu. Ini kan butuh penjelasan. Nah, makanya di sini setiap tema itu langsung diberikan penjelasan sehingga kita lebih
memandangnya itu lebih, oh ternyata seperti ini toh. Jadi memahami Al-Quran itu betul-betul sangat dalam gitu ya. Benar, ketika kita sudah mulai memahami, otomatis ketika kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mudah. Karena kalau misalnya kita cuma baca Al-Quran, gak baca terjemahan, ya kan, masih yo hafidz, ya kan, bolak-balik tiap tahun, ya kan, itu kadang-kadang tidak berpengaruh ke akhlak, tetap aja. Ya kan, hidupnya harus kayak gitu itu. Sama halnya ketika orang pulang umroh, ya kan, umroh atau haji. Kalau dulu itu kalau mau berangkat umroh atau haji itu kan cari ilmu dulu, ya kan. Gak iso ngaji, belajar ngaji dulu, ya kan. Gak tahu tata caranya umroh, belajar dulu, ya kan, sampai benar-benar paham. Baru berangkat haji, baru berangkat umroh. Kalau sekarang yang penting punya duit berangkat, ya kan. Betul. Akhirnya apa? Umroh atau haji ini menjadi wisata. Ketika sudah menjadi hanya sekedar wisata rekreasi saja ya. Benar gitu ya. Ketika sudah menjadi wisata, akhirnya di sana yang nggak lakukan apa? Ibadahnya kurang. Selfie sana, selfie sini, bikin vlog, ya kan. Kadang-kadang juga bikin konten baju, ya kan. Gamis ini model gini, ini ambilnya di sini gitu kan. Ada burung dara. Nah, itu area paling disukai orang-orang kalau bikin konten gitu ya. Nah, akhirnya dan begitu pulang, ya tetap aja, gitu kan. Tidak ada perubahan apa-apa karena tidak mempunyai sesuatu yang sakral banget ketika di sana, ya kan. Jadi di buku ini nanti ada penjelasan yang istilahnya luar biasa banget, yang akan memberikan kita banyak sekali ilmu sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini kan disusun dalam 7 jilid, 31 bab, 177 tema, dengan 1.600 subtema, dan ketebalannya 2.940 halaman. Itu berapa lama bacanya tuh ya? Kadang-kadang ada yang nanya, cara buka halamannya gimana kalau 2.940 halaman gitu ya. Nah, ini bukunya ada 7 gitu ya. Jadi masing-masing ada 7 jilid ada begitu 7 jilid gitu kan. Jadi walaupun 2.940 halaman, masing-masing ini kan punya ketebalan. Dan kita nggak usah khawatir akan suntuk dengan bacaannya karena full konten, tetapi ya kita akan semakin penasaran kayak kita baca novel. Masa muda dulu kita ini kan banyak novel gitu ya. Nah, itu yang bikin kita jadi penasaran pengen baca terus ya? Gitu kan, penasaran. Bahasanya bahasa tutur, bahasa komunikatif. Jadi mudah dipahami begitu ya. Banget. Mudah gitu dipahami. Jadi anak SD pun kelas 5 gitu ya. Kalau dia apalagi kalau sekarang sudah banyak sekolah Islam yang luar biasa ya. Nah, itu anak SD kelas 4 ya. Kalau kita 4 dulu kan masih pelajaran ini budi bapak budi gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan anak SD sudah bahasa Inggris, sudah cepat. Nah, apalagi dengan ini bahasanya bahasa tutur yang istilahnya enak banget ketika anak-anak membaca. Mereka juga langsung paham gitu. Paling ada 1-2 kata yang mereka kurang paham dan ini ditanyakan ke orang tua. Nah, jangan sampai orang tua ketika anak nanya, orang tuanya gak ngerti apa-apa gitu. Apalagi misalnya gini, kenapa kita contohnya misalnya nih iman kepada malaikat, itu contohnya ya apa ya Pak? Contohnya apa ya Maya? Waduh, Mama bingung. Gitu kan? Nah, ini jangan sampai seperti kan. Jadi ini buku juga bisa jadi pegangan di keluarga gitu ya. Benar. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang anak-anak baru memahami pulang dari ngaji begitu ya. Ini apa? Nah, di situ ada referensi. Jadi orang tanya, oh iya. Oh, kalau nanya kenapa Allah itu menciptakan bintang-bintang, gitu ya. Nah, jadi di situ juga ada. Ada. Saya coba bacain ya. Ini kan tadi ada 7 jilid ya. Ada 7 jilid. Ternyata masing-masing jilid itu mengupas beberapa hal yang terbagi dalam beberapa bab. Misalnya di jilid 1 ada bab soal agama, kemudian rukun iman. Kemudian saya coba loncat ke jilid 5 misalnya. Di sini bab 17 ada kekayaan, dakwah, jihad, perang, kemudian hijrah begitu. Itu yang seperti apa juga dijelaskan di situ ya. Dijelaskan nanti. Oh, ada juga bangsa-bangsa. Kemudian hukum politik, perdagangan dan pertanian ada juga di sini. Ada. Wah, lengkap betul ini ya. Oke. Banget. Nah, bagaimana cara pendengar ya bisa memiliki buku ini, Mbak Jamila? Cara memiliki buku ini sebenarnya gampang banget. Gampang banget. Gampang banget harganya sekali. gampang atau harganya enggak? Harganya lebih apa ya? Harganya terjangkau banget. Oh, terjangkau ya. Harganya terjangkau banget karena memang harganya ini lebih murah daripada harga gadget terbaru. Oh, begitu ya. Harga gadget terbaru sudah hampir sama dengan umroh.
Ya kan? Nah, Iya. ingin mendapatkannya sangat mudah banget, cukup Ya. SMS atau WA, ya kan? Telepon juga boleh ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, Ya. kemudian alamat lengkap, ya jangan namanya disebutin terus cuma Tangerang. Nah ini Ya. dikirimnya kemana gitu kan? Jadi nama, alamat lengkap, kemudian Ya. tunai atau angsuran. Nah Ya, nanti ya. akan ada yang menjelaskan lagi ya tentang angsurannya. Ya. Kemudian untuk harganya sangat terjangkau, hanya 3.200.000 saja. Wah, 3.200.000 saja. Iya, dan untuk 45, ini saya tambah biasanya 45 saya apa ini? 45 pemesan tunai saat ini, Oh, ya kan? oke. 45 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback sebesar 400.000 Oke, ya, 400.000. menjadi 2.800.000 saja. Wah, jadi ada Plus- potongan 400.000 ya? Benar. Hanya untuk 45 orang. Hanya untuk 45 orang Yang saja pemesan tunai tunai. saat ini. Dan Oke. ini akan mendapatkan tambahan bonus, yaitu Apalagi bonusnya? Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa, ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Al-Quran terjemahan ya, 2 bahasa, bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Indonesia dan Inggris. Bahasa Wah. Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ya, untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 Ya. ini bisa diangsur flat tanpa bonus, tanpa diskon ya. Jadi Ya. 3.200.000 flat dibagi 8 setiap bulannya hanya 400.000 saja. Jadi setiap bulan 400.000 400.000. selama 8 bulan. Benar. Dan ini kalau di breakdown satu hari cuma 13.000. Nah. Bakso sama 13.000. Ya kan? Iya, Nah, artinya ini sangat-sangat mudah pemesanannya, harganya juga sangat Benar. terjangkau. Manfaatnya luar biasa manfaatnya ya. luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Dan ini juga investasi dunia akhirat nih banget, ternyata nih. MLM, multi level Multi- manfaat, ya kan? Nah, dan nggak usah khawatir, ya. Mungkin ada yang, aduh, uang segitu, mungkin pernah ketipu atau apa, ya Iya, kan? iya, Nah, iya. kadang-kadang kan kita ragu-ragu ya. Betul. Nah, ini pembayaran nanti bisa dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka, tapi khusus untuk wilayah Jabodetabek. Jadi saat barang sampai Barang langsung- pembayaran langsung. Oke. Nggak pakai ditunda. Nggak Jadi pakai barang ditunda. datang uangnya langsung. Uangnya gitu kan? langsung. Atau kalau mau transfer langsung bisa ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi, ya kan? Nah, dan untuk wilayah Jabodetabek kami berikan free ongkir untuk berat 16 kilo. Ini bukunya Iya. 16 kilo, jangan nggak usah khawatir. ini 16 kilo berat loh, Mbak. Lumayan. Nggak lumayan berat ini. Iya. Saya udah angkat yang lebih dari ini. 16 kilo dan ini kenapa sampai 16 kilo? Karena memang bukunya ini memang benar-benar Ya. ada kemasannya, ya kan? Dan sekali lagi untuk pemesanan bisa ke nomor 0821 3908 7539 Ya. ya. 0821 3908 7539. Ya, oke. Jadi bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan, kemudian nggak sempat ngetik tadi Benar. nama di mana gitu ya kirim, cukup miss call saja ya. Benar, Cukup miss call saja, nanti akan dihubungi oleh marketing dari Mbak Jamila. Ya. Ya 0821 3908 7539. Silakan Anda miss call saja supaya Anda bisa fokus lagi untuk melanjutkan perjalanan. Benar. Kira-kira begitu karena hanya 45 yang memesan tunai akan dapat potongan Rp400.000 kan lumayan apa banget. lumayan banget ya? Banget itu. Lumayan banget itu ya. Iya, jadi harusnya 3.200.000, Anda cukup bayar 2.800.000 tapi ini untuk 45 pemesan tunai pertama. Jadi silakan ketik nama, kemudian spasi alamat, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi 0821 3908 7539. Anda juga bisa miss call di nomor tersebut. Mbak Jamila, kita jeda, nanti kita lanjut dan Baik. pendengar tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka.
Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2940 halaman, hardcover berlapis UV, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, Asbabun Nuzul, Asbabun Wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama spasi, alamat spasi, tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilid, harga Rp3.200.000. Tunai diskon sebesar Rp400.000, neto Rp2.800.000 dan angsuran Rp400.000 kali 8. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami, dan ini ada informasi yang sangat menarik, buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Tadi sudah dijelaskan sejak awal oleh Mbak Jamila. Buku ini ada 7 jilid, ya, masing-masing jilid itu membahas beberapa hal, diantaranya soal rukun iman, tauhid, ibadah, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk juga soal perdagangan dan pertanian. Itu diulas habis di buku tersebut. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, segera ambil handphone Anda, kemudian ketik nama Anda, spasi, alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama Anda, spasi, alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan, Anda sedang nyetir atau apa, dan Anda ingin mendapatkan salah satu dari 45 orang yang beruntung pemesan tunai pertama karena ada potongan harga di situ, cukup Anda miss call saja. Ya, cukup Anda miss call di 0821 3908 7539. Nanti tim marketing dari Mbak Jamila akan menghubungi Anda supaya Anda juga mendapatkan potongan harga Rp400.000. Jadi cukup Rp2.800.000. Mbak Jamila, kita lanjut ya. Oke, nah Mbak Jamila bisa dijelaskan tema-tema apa saja sih yang dibahas di sana, meskipun tadi saya sudah sebutkan ya beberapa diantaranya. Jadi tema-tema di sini, di sini saya bacain babnya aja ya. Kalau temanya banyak banget soalnya. Betul. Dan nggak cukup, 24 jam aja nggak cukup. Jadi di buku jilid 1 ini ada bab masalah agama dan rukun iman. Bab agama ini memang sangat-sangat penting banget. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini kalau ditanya agamanya apa, agamanya Islam. Islam itu apa? Nggak tahu gitu kan jawabannya. Itu jawaban yang paling gampang gitu. Nah, di sini dijelaskan agama Islam itu apa sih? Pondasinya Islam itu apa? Kemudian juga dijelaskan di sini tentang tentang bab agama ini, bagaimana kita ini ikhlas di dalam beragama, gitu kan? Nah, kadang-kadang banyak orang yang melakukan sesuatu ibadah. Ya, jadi ini kalau ibadah hubungannya nanti dengan buku jilid 2. Orang melakukan ibadah itu ada tambahan titik-titik, gitu kan? Nah, misal nih puasa Senin Kemis, puasanya bagus, tapi niatnya untuk diet. Niatnya karena untuk ingin sesuatu gitu ya. Selain diet, ingin misalnya, aduh aku naksir itu gitu kan. Nggak tahu naksir apa, nggak tahu orang, nggak tahu barang, nggak tahu apa gitu ya. Itu puasa atau melet itu. Itu apakah itu yang dikatakan ikhlas gitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga ini, aku pengen haji, kalau pulang haji supaya aku bisa dipanggil Umi, panggil Abah, dipanggil Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Nah, itu ikhlas nggak sih sebenarnya? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian tentang rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, hari penghisapan, ya kan? Kemudian juga iman kepada qada dan qadar. Jangan sampai ketika anak-anak nanya, "Pa, Mama, malaikat itu ada berapa? Kemudian nabi dan rasul itu ada berapa?" Nah, bingung jawab gitu kan. Nah, ini kan sayang banget. Terus contohnya iman kepada nabi gimana? Iman kepada Allah gimana? Orang banyak kalau ditanya, cinta nggak sama Allah? Oh, cinta.
gitu ya, cinta sama Allah. Tapi ketika ditanya ya kan tentang bab cinta sama Allah ini, pada bingung. Kenapa? Kenapa bingung? Karena bilangnya cinta sama Allah, orang yang cinta itu biasanya kan tidak melakukan apa yang dilarang oleh orang yang dicintai. Betul. Nah, betul, tetapi kenyataannya banyak yang melakukan, ya kan, bilangnya cinta sama Allah, tapi yang dilarang sama Allah dilauin, gitu kan. Nah, cintanya palsu. Palsu cintanya nih. Nah, bab dasar daripada mahabbah, ya kan, cinta, itu pun dibahas di dalam buku jilid 1. Jadi masalah cinta, kemudian kesetiaan, perselingkuhan, kemudian kasih sayang, itu di buku jilid 1 dibahas di bab agama, gitu kan. Nah, kemudian bab rukun iman juga gitu, iman kepada Allah bagaimana, iman kepada malaikat. Siapa malaikat kiroman katibin? Nah, ini kan kadang kita bingung. Terus ciri-cirinya malaikat Jibril gimana? Waduh, nggak tahu, gitu kan. Nah, ini kan sayang banget, gitu kan. Katanya iman kepada malaikat, tapi kalau tanya malaikat Jibril gimana? Waduh, nggak tahu, gitu. Nah, ada malaikat itu tugasnya apa saja? Nah, ini tambah, gitu. Tambah bingung. Ini iman kepada kitab. Kitab itu ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kalau kita tidak mempercayai salah satu kitab ini, hukum iman kita bagaimana? Jadi sejarah kitab itu diturunkan juga dijelaskan. Dijelaskan di sini. Mengapa dan kapan kitab Zabur misalnya diturunkan. Benar. Kondisi keumatan ketika itu sedang apa, itu juga dijelaskan. Termasuk ada beberapa surat di beberapa kitab itu ada yang disobek pun di sini dijelaskan bab apa sih yang disobek, gitu kan. Nah, mengapa disobek itu juga ada penjelasan. Ada penjelasannya di sini, gitu kan. Nah, kemudian juga di buku jilid 2 bab tauhid. Kita ini ngucapin kalimat tauhid 1 hari, ya minimal itu kalau sholatnya nggak bolong itu 9 kali, ya kan. Nah, sudah berapa lama kita ini sholat, ya kan. Nah, kalau kita sholatnya sudah lama, sudah 40 tahun kita sholat, sejauh mana kita memahami kalimat tauhid yang kita ucapkan, ya kan, plus konsekuensi daripada kalimat tauhid itu sendiri, ya kan. Dan selama 40 tahun, ya kan, 1 hari kita sholat 5 kali, kita ini selalu minta sama Allah untuk diberikan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah dikasih jalan lurus, saya belok-belok, saya bingung. Gitu kan. Ini bagaimana? Gitu. Nah, ini salah satu bab di jilid 4 adalah biografi Rasulullah, ya. Nah, apakah biografi ini juga membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah seperti apa, perawakannya seperti apa, cara jalannya, tutur kata dan lain sebagainya. Dibahas semua. Semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Jadi ketika kita membaca Sirah Nabawi ya di biografi Rasul ini, Ma'bah itu menceritakan dengan sangat rinci, detail demi detail daripada figurnya Rasulullah. Cara jalannya Rasulullah, figur tubuhnya yang ramping, ya kan? Alisnya Rasulullah itu yang tipis, hampir bertaut, gitu ya. Kemudian merah pipinya, janggutnya, rambutnya Rasulullah itu seberapa? Lurus apa, ikal atau apa? Jadi ini di sini dijelaskan rinci sekali, kita sambil bisa bayangkan, betapa cakepnya, gitu ya, betapa cakepnya. Sampai bahkan keringatnya Rasulullah, nah itu lebih harum daripada kasturi. Masya Allah. Nah, mungkin pendengar yang misalnya sudah berkali-kali umroh gitu ya atau haji, itu kalau melihat misalnya posisi daripada Gua Hiro, ya kan, pasti kita juga akan bayangkan toh perjalanannya dari rumahnya ke Gua Hiro begitu jauh jalan. Kalau sekarang kan jalannya sudah aspal. Oh, sekarang enak. Ada tangganya. Dulu kan terjal batu segala macam ya. Kalau sekarang kan kita mau ke Gua Hiro tinggal naik tangga, iya kan. Cuman kira-kira kuat nggak nyampe atas gitu aja kan. Karena perjalanannya turun laginya berani nggak gitu nah, ya. itu kan karena tinggi banget gitu kan. Nah itu anaknya Abu Bakar, ya kan, dalam kondisi hamil. Bisa naik sampai naik ke sana itu loh, ya kan? Bisa naik sampai ke Gua Hiro nganterin makanan, loh, dalam kondisi hamil, ya kan? Nah, itu kan luar biasa banget gitu kan, perjuangan yang luar biasa banget. Dan ini nanti dijelaskan di biografi Rasulullah itu. Iya. Kemudian juga tentang misalnya perang yang terjadi, ya kan, perang Badar, kemudian sampai perang Uhud, sampai terjadinya kenapa perang Uhud itu kok banyak yang meninggal, ya kan? Ya, di perang Uhud itu sampai pamannya Rasulullah sendiri, Hamzah, ya kan, diambil jantungnya, ya kan? Nah itu kenapa sih? Nah di sini
di sini ibroh yang bisa kita ambil salah satunya adalah tentang kesetiaan, ya kan? Tentang kesetiaan dan ketaatan pada pimpinan. Yeah. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian anak-anaknya Rasulullah itu siapa saja? Kenapa sampai terjadi perang Fijar? Ya kan? Nah, ini pun terjadi di sini, nanti dijelaskan tentang di biografinya Rasulullah. Kemudian ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an itu ada apa sih? Ayat-ayat yang mukam, ayat-ayat mutasyabi itu yang bagaimana? Kadang-kadang kita ini mentakwil karpe dewe gitu. Nah, ini dijelaskan. Kemudian ilmu pengetahuan, apa saja yang bisa kita pelajari? Ternyata saat ini pun teknologi yang kita nikmati saat ini, baik teknologi internet, ya kan, baik teknologi televisi, bom atom, pesawat, ya kan. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sudah ada 440.000 tahun yang lalu, ya kan? Ini ternyata di dalam Al-Qur'an sudah ada. Termasuk kalau bayi yang tertukar, ya kan? Nah, kalau sekarang bayi tertukar, wes dilihat aja lewat DNA. Ya kan? Nah, DNA lah. Kalau cowok sama cewek ini kan yang bingung gitu kan. Nah, ini pun dijelaskan nanti di sini. Bagaimana zaman dulu begitu ya? Iya. Cara mengetahui bayi itu. Cara mengetahui bayi ini jika tertukar. Nah, ini dijelaskan di sini. Kemudian juga ilmu-ilmu ini di bab ilmu pengetahuan ada ya. Di bab ilmu pengetahuan nanti ada. Nah, bab ilmu pengetahuan itu jilid 4, jilid 4 bab 15. Ini ilmu pengetahuan. Kemudian tentang amal. Kita ini kan kalau beramal paling satu yang kita inginkan, ya kan? Lillahi ta'ala, ya kan, menjadi sedekah yang MLM, multi level manfaat. Tetapi ketika pas kita ini, loh jenengku kok gak disebut, padahal aku mau nyumbangi 10 juta gitu. Nah, jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan menurut kita baik, tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik. Akhirnya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita keluarkan untuk amal ibadah ini dianggap Allah sebagai debu yang berterbangan. Ya kan? Kan sayang banget. Sayang banget, capek-capek 40 tahun begitu ya. Benar. Tiba-tiba. Kemudian di buku jilid 5, ini ada bab kekayaan. Kekayaan ini didapat dari mana? Kemudian dikeluarkan untuk apa? Ya kan? Dan ini nanti akan berhubungan dengan buku jilid 7 tentang masalah harta. Hutang piutang, riba, warisan, hibah, wasiat, ya kan, siapa saja yang bisa dapat warisan. Biasanya yang sering terjadi konflik itu di harta tadi, bab harta ya. Bab masalah warisan, wasiat dan hibah. Nah, itu dia tuh ya kan? yang sering. Ini biasanya ini wasiat, hibah dan warisan ini tidak bisa terpisahkan. Karena kadang-kadang orang yang mau meninggal ini berwasiat, ya kan? Nah, kalau wasiatnya ini tanpa tertulis, itu hukumnya bagaimana? Kalau wasiat ini diberikan seluruhnya, boleh nggak sih? Atau hibah diberikan seluruhnya, boleh nggak sih? Kemudian anak angkat itu dapat warisan atau enggak? Betul, jadi wasiat itu apakah harus ditaati semua atau tidak? Benar. Itu boleh atau enggak dalam Islam gitu ya? Di situ ada rujukannya di bab harta ya? Ada, jadi karena kan masalah warisan ini Allah sendiri yang bikin hukumnya, bukan kita manusia ya, bukan Rasul yang membuat, tetapi Allah sendiri yang membuat hukumnya, gitu kan. Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Hutang piutang juga gitu, ya kan. Jangan sampai kita ini meninggalkan hutang saat kita mati. Ya kan, dengan berharap anak keturunan kita akan membayar hutang kita, ya kan? Oh, ini salah. Kenapa? Justru ketika kita sudah mati, harta warisan ini nggak akan dibayarkan hutang, tapi dibayarkan bagi-bagi dulu gitu. Oke, kita saya infokan dulu bagi pendengar yang ingin mendapatkan buku ini, karena dari penjelasan Mbak Jamila ini luar biasa manfaatnya buku ini. Tadi dijelaskan mengenai biografi Rasulullah. Jika Anda ingin tahu bagaimana sih perilaku Rasulullah, kemudian perawakannya, cara jalannya, cara bicaranya, tutur katanya, sampai bahkan sampai bau keringatnya begitu ya. Dan itu sahih karena ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Ada dalam Al-Quran dan hadis, dan Anda hanya cukup membaca saja di jilid 4 bab 13. Kemudian tadi soal harta, pembagian harta, termasuk harta gono gini begitu ya. Kemudian hibah dan lain sebagainya. Apakah wasiat yang sudah jatuh diberikan itu wajib ditaati sepenuhnya atau ada pertimbangan lain? Ya, rasa keadilan tadi begitu ya. Nah, itu juga ada di jilid 7 bab 26 ya. Nah, jadi silakan Anda bisa langsung pesan bukunya, karena hanya 45 pemesan tunai yang mendapatkan potongan harga Rp400.000, jadi
cepet-cepetan saja ya. Caranya gampang, ketik nama Anda, spasi alamat, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama Anda, spasi alamat, kemudian tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda sedang nyetir misalnya, dan sangat berisiko untuk mengetik panjang, cukup miss call di 0821 3908 7539. Cukup miss call sekali saja, jangan keseringan karena sekarang sedang talk show gitu ya. Cukup miss call, jadi nanti Anda akan dihubungi oleh marketing dari Mbak Zahra. Harga Rp3.200.000, tapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk 45 pemesan tunai, Anda dapat potongan Rp400.000, jadi cukup membayar Rp2.800.000. Lalu bagaimana dengan yang angsuran? Nah, angsuran ini flat 8 kali, Anda cukup bayar Rp400.000 setiap bulannya. Dan biar Anda yakin bukunya itu sampai, maka tunggu bukunya sampai di rumah Anda, lalu Anda bisa bayar buku tersebut. Begitu ya. Nah, kalau yang di luar kota ini bagaimana Mbak Jamila? Apakah ada diskon, subsidi atau apapun di luar Jabodetabek? Iya. Kalau untuk di luar Jabodetabek, di luar pulau, itu ada tambahan yaitu subsidi. Jadi, subsidi ya? Jadi ada subsidi untuk ongkos kirimnya, kami berikan subsidi, nggak full ya. Nggak full. Kalau full nggak subsidi, Mbak. Oh iya, kalau full gratis subsidi. Namanya. Banyak kok, dari beberapa itu ada yang dari Malaysia, Singapura, Batam. Oh, Malaysia, Singapura juga ya? Iya, gitu kan. Jadi kita subsidi lah, gitu ya. Kita subsidi untuk bisa. Karena berat ya, lumayan, besar. 18 kilo. 16 kilo kan lumayan. Lumayan, saya bawa juga nggak kuat. Nggak kuat. Jadi ada subsidi, tenang saja, ada subsidi 50%. Yang harusnya misalnya 100.000, jadi Anda cukup bayar Rp50.000. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, nomornya 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Kini telah hadir buku yang akan membantu kita untuk lebih mudah memahami ilmu yang ada dalam setiap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, yaitu Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Apa keunggulan Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis 7 jilid? Disajikan dengan ketebalan 2940 halaman, hardcover berlapis UP, matte paper 120 gram, sebuah buku yang menyajikan pembahasan terperinci dan setiap permasalahan berdasarkan tema yang dilengkapi dengan penjelasan Al-Quran, Hadis, Asbabun Nuzul, Asbabun Wurud, serta penjelasan sains. Bahasanya ringan, mudah dipahami. Bagaimana cara mendapatkannya? Sangat gampang. Cukup kirim SMS atau WA dengan format nama, spasi, alamat spasi, tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Harga satu set dengan 7 jilid, harga Rp3.200.000. Tunai diskon sebesar Rp400.000, neto Rp2.800.000, dan angsuran Rp400.000 kali 8. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Pendengar, banyak sekali hal yang menarik yang tadi diulas di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jamila, ya. Di antaranya soal mengenai pembagian harta sesuai Islam itu bagaimana ya. Nah, harta gonogini ataupun waris, hibah dan lain sebagainya. Kemudian tadi soal biografi Rasulullah, seperti apa perangainya dan sebagainya. Nah, kemudian tadi mengapa ada satu lembar kitab yang dirobek begitu ya. Nah, kenapa dirobek, apa alasannya begitu ya. Apakah itu juga mempengaruhi perspektif umat Islam misalnya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dan Anda ingin memiliki buku ini, silakan ambil handphone Anda, ketik nama Anda, spasi, alamat, spasi, tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821
39087539. Harga Rp3.200.000. Tetapi untuk 45 pemesan tunai pertama, Anda cukup membayar Rp2.800.000. Jadi Anda sudah dapat potongan Rp400.000. Lalu bagaimana dengan yang angsuran? Yang angsuran flat 8 kali sebesar Rp400.000 setiap bulannya ya. Setiap bulannya Rp400.000. Tapi yang angsuran ini mohon maaf tidak dapat potongan, kira-kira gitu ya. Tidak ada diskon, tidak ada bonus. Tidak ada bonus. Jadi harga tetap Rp3.200.000. Iya, tapi nggak ada bunga, tenang aja ya. Oke, jadi bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan. Atau Anda sekarang masih dalam perjalanan, masih nyetir misalnya, Anda cukup miss call di 0821 3908 7539. Mbak Jamila, kita lanjut Mbak Jamila ya. Ini semakin kesini kok semakin menarik ini bahasannya. Ya, diantaranya hubungan sosial masyarakat, tadi waris juga yang sering bikin konflik keluarga begitu banget, ya. Jadi itu diatur dalam bab harta ya, bab harta di bab 7. Bab 7. Oke. Nah, ini menarik sekali ya. Sebetulnya apa sih yang pembaca dapatkan dari membaca buku ini, Mbak Jamila? Banyak sekali sebetulnya ketika kita membaca, karena ini kan Al-Quran dan hadis ya. Nah, apa sih yang kita dapetin? Banyak banget, yaitu kita mendapatkan tambahan ilmu yang luas tentang ibadah dan etika-etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup kita ini kan butuh yang namanya ilmu agama. Ya kan, karena ilmu agama ini dari mulai buayan sampai liang lahat itu tetap dipakai. Kalau kita aja untuk menjadi orang sukses di dunia, kita mempelajari ilmu dunia. Nah, kalau kita ingin sukses di akhirat, masa kita nggak belajar ilmu akhirat, gitu kan? Nah, ilmu dunia itu 6 tahun, ya kita masih kurang. Nanti ditambah SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, ya kan, bahkan sampai ke luar negeri kita tidak pernah berhitung dengan nilainya berapa yang kita keluarkan. Tetapi banyak orang yang berhitung ketika mengeluarkan uang untuk kehidupan akhirat, kan? Dan bahkan ada yang melakukannya ketika sudah pensiun baru belajar ilmu akhirat, gitu kan? Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi saat ini karena pentingnya menganggap pentingnya ilmu dunia. Ilmu dunia ini sebenarnya kita cuma mampir kan, ya kan? Bekal apa sih yang mau kita bawa ketika kita ke negeri yang sesungguhnya, ke kampung halaman yang sesungguhnya. Nah, di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini kita akan mendapatkan ilmu bagaimana wudhu yang benar menurut Rasulullah. Ya kan? Karena kalau wudhu nggak benar, sholat kita juga jadi nggak sah. Eman-eman, sudah sholat 40 tahun, kalau ternyata wudhunya nggak benar, sholatnya juga nggak diterima. Ya kan? Kan sayang banget gitu. Karena kebanyakan dari kita ini kan Islamnya keturunan. Sehingga kita ketika mempelajari ilmu wudhu dan ilmunya sholat, alah wis biyen cilik wis diajari kok ngene iki kok lapo belajar maneh gitu kan, kenapa belajar lagi gitu kan. Padahal yang terjadi apa ketika sudah diajarin ya kan, padahal kecil itu diajarin cara wudhu yang benar. Begitu sudah dewasa ya kan, wudhunya jadi cepet-cepetan ya kan. Kakinya cuma dilempar kanan lempar kiri. Ini sering sekali saya temuin gitu ya. Dan tumit tidak pernah kena air. Nah, ini banyak banget gitu ya. Tumit tidak kena air. Siku juga nggak pernah. Siku juga gitu, ya kan. Dan cara wudhu yang benar itu yang bagaimana sih? Ketika kita misalnya nih sampai di siku nih. Nah, biasanya orang di siku itu kadang-kadang siku ini disikno pergelangan tangannya belakangan, gitu kan. Nah, urutannya itu bagaimana padahal sih? Padahal ini gitu ada ya? urutannya gitu ya. Apa langsung ke siku gitu ya. Nah, ini ada urutannya gitu kan. Nah, soal wudhu juga berkaitan dengan kesehatan juga dijelasin di situ ya. Dijelaskan. Mengapa harus di sela-sela jari atau apa kayak gitu, mijet gitu kan. Nah, ini ternyata untuk mencegah yang namanya kanker kelenjar getah bening. Nah, ini kan luar biasa Pak. Ketika kita harus menghirup, ya bukan 2 jari masuk ya. Menghirup, ini ternyata untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di dalam rongga hidung. Kan kayak kita, emang kalau dihirup itu kayak kita kalau minum soda. Kayak kelelep aja. Kalau minum soda itu kan langsung deng, gitu ya. Nah, itu memang kayak gitu, memang itu untuk membersihkan. Kemudian juga kumur ini juga untuk membersihkan, gitu kan. Nah, apalagi kalau air wudhu itu, biasanya kalau siang itu kan kena sinar matahari air wudhu. Jadi rasanya kan angkat-angkat panas gitu. Ini luar biasa banget malahan. Kenapa vitaminnya itu bisa merangsang gitu ya. merangsang ke pori-pori. Bahkan dari wudhu ini pun bisa untuk terapi yang namanya nyeri sendi, keseleo. Kemudian juga terapi stroke gitu ya. Tapi balik lagi wudhunya kayak gimana gitu loh. Kalau wudhu yang benar pasti banyak manfaatnya. Benar, termasuk juga sholat. Gerakan sholat
itu kan sekarang ini kan banyak ya yang namanya pelatihan sholat khusyuk, Ya. ya kan? Kenapa orang ingin melakukan sholat khusyuk gitu kan? Ya, karena kalau sholat biasanya orang baru Allahu Akbar takbiratul ihram langsung ingat, oh iya, tak golek mau ketemu ternyata nak kene. Oh iya. Ingatnya saat sholat ya. Iya kan? Pas lagi dicari gak ketemu. Oh iya, sakjane mau permasalahan tentang iki mau keuangan itu ternyata hitungannya nang kene baru ketemu. Nah, pas takbiratul ihram gitu ya. Nah, ini kan kebanyakan seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin khusyuk? Ya, memang secara syariah kita diajarkan. Ya kan, nah, secara syariat. Tetapi dari sisi yang lain, ketika kita sudah mulai mengetahui bahwa hikmah daripada setiap gerakan ini memberikan keseimbangan yang luar biasa untuk kesehatan dan metabolisme di dalam tubuh kita, orang pasti nggak akan cepat-cepat. Sujud misalnya nih, kalau secara syariah itu kita sujudnya disarankan untuk lama-lama, kenapa? Ya kan, karena di situ kita mau minta doa macam-macam, monggo silakan, gitu kan. Nah, tapi dari sisi yang lain, ketika kita sujud itu, ini ada salah satu sel di otak ini yang tidak pernah teraliri darah, dan dia akan teraliri darah saat kita sujud, karena posisinya dia ada di bawah kan, jantung di atas, dan juga oksigen juga di atas. Nanti ketika kita sujud, oksigen dan darah ini akan mengalir turun. Tapi balik lagi, sholatnya kapan? Nah, karena ternyata di sini antara adzan, wudu, ya kan, ketika adzan langsung kita ambil wudu. Dari wudhu kita langsung sholat jamaah. Nah, ini rangkaiannya luar biasa banget. Nah, itu kenapa Rasulullah, ya kan? Kita kan nggak tahu. Kenapa sih Rasulullah itu Isra Mi'raj mendapat perintah sholat 50 rakaat. Tapi Rasulullah kan berpikir kasihan umatku, gitu kan? Nah, Rasulullah hanya memilih 5 waktu sholat wajib, ya kan? Nah, yang dipilih Rasulullah ini luar biasa banget waktunya. Iya. Subuh sebelum matahari terbit. Iya. Kenapa bukan setelah matahari terbit? Itu sholat subuh, ya kan? Yang terjadi apa? Setelah sholat matahari terbit kan sholatnya suruk. Kenapa kok bukan sholat subuh? Oh, ya kan? Nah, kemudian duhur, matahari tepat di tengah-tengah, ya kan? Itu Rasulullah ngambil untuk sholat wajib juga. Hikmahnya apa? Kemudian asar, maghrib, dan antara subuh, duhur, asar, maghrib ini kita disarankan untuk sholat tepat waktu atau di awal waktu. Tapi isya, ya kan, kita disarankan untuk di akhir waktu. Kenapa? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Dan apa sih keistimewaan daripada sholat asar ini, ya kan? Bagaimana hukumnya ketika kita meninggalkan sholat asar? Nah, ini nanti dijelaskan di sini. Jadi ini luar biasa banget. Dan ketika kita mengetahui, oh ternyata dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu mempunyai hikmah yang luar biasa, pasti orang akan sholatnya khusyuk. Dan itu sekali lagi dijelaskan di buku ini. Di buku ini ada 7 jilid. Ya, ini memang bukunya luar biasa ya. Jadi terdiri dari 7 jilid hardcover, isinya 2.940 halaman. Aduh, banyak banget. Kemudian kertasnya gitu ya. Kertas mat paper 120 gram, kemudian kemasannya juga eksklusif sekali, ukuran 21 kali 28 cm. Jadi bukunya besar ya, enak banget, nyaman dibacanya. Kemudian ceritanya bertutur ya. Ceritanya bahasanya tutur. Bahasanya bahasa tutur dan sangat ringan sekali, tetapi dalam kandungan maknanya. Jadi buku ini sangat layak sekali untuk Anda miliki untuk menambah khasanah, wawasan pengetahuan tentang Islam dari sudut pandang hadis dan juga Al-Quran, kira-kira begitu ya. Jadi cara pemesanan gampang sekali, saya sampaikan kembali. Nah, harganya itu Rp3.200.000, tetapi untuk 45 pemesan tunai pertama ya, 45 pemesan tunai pertama, Anda akan dapat potongan harga Rp400.000. Jadi yang seharusnya membayar Rp3.200.000, Anda cukup bayar Rp2.800.000. Enak toh? Rp2.800.000. Kemudian bagi Anda yang membayarnya secara angsuran, ini nggak ada bonus nih, jadi harganya flat ya, Rp3.200.000, tapi Anda cukup membayar Rp400.000. Rp400.000 sekali bayar selama 8 kali ya, selama 8 kali. Caranya bayar gimana? Tunggu bukunya sampai langsung bayar. Benar. Gitu ya. Jadi enak, ada barang,
ada uang gitu. Dan kira-kira. kalau ada yang telepon konfirmasi untuk waktu pengiriman, Iya. ya kan? Kalau pengen cepat biasanya nih, ini berapa hari gitu. Iya, Nah, iya. kadang-kadang kita ini mengkonfirmasi, Iya. ya kan? Gak diangkat-angkat. Padahal ini pengen cepet gitu kan. Iya, Nah, iya. korennya kan juga gitu. Oke, Nah, jadi kirim langsung cepet. saja ya direspon. Iya, Oke, bagaimana cara pemesanan? Langsung ketik nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 39087539. Saya ulangi, ketik nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 39087539. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda cukup miss call saja ya, supaya Anda bisa fokus untuk melanjutkan perjalanan. Miss call di nomor 0821 39087539. Mbak Jamila, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Iya. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Ya, halo Mam. Hai Kak, udah sampai kantor sayang. Udah dong Mamski. Oh, syukurlah kalau gitu. Emang kenapa, Ma? Ini, Mama lagi denger radio El Sinta. Infonya arah ke kantor kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya Ma. Tadi kakak juga dengar radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, Mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari Radio El Sinta, ada kegiatan di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Duh, bikin macet banget deh. Ya udah deh, Mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, untung kita dengar radio El Sinta ya, Ma. Jadi lebih lancar deh perjalanan. Iya, Radio El Sinta kan basic kita banget loh. Pokoknya oke deh. El Sinta on the road. Ya udah Kak, selamat kerja ya. Oke deh, makasih Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa Mas, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. This is El Sinta News and Talk. Instok, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng El Sinta, saya ikut El Sinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai gelisah, mulai merasa wah ini something is wrong gitu ya. Demikian juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri, seperti yang saya bilang sudah ada kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diperhitungkan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. Instok, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Oke, terima kasih masih bersama kami dan cara memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jamila, ya. Ada buku ini ada terdiri dari 7 jilid, masing-masing jilid membahas beberapa hal, diantaranya bab pertama misalnya agama, bab kedua rukun iman, bab 3 tauhid dan seterusnya. Nah, caranya gampang jika Anda ingin memiliki buku ini, harganya Rp3.200.000, tetapi untuk 45 pemesan tunai pertama akan ada potongan Rp400.000. Jadi yang seharusnya Rp3.200.000 cukup membayar Rp2.800.000. Ya, cara gampang, ketik nama Anda spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 39087539. Saya ulangi, 0821
39087539. Bagi angsuran yang membayar secara angsuran, bayarnya cukup Rp400.000 sekali bayar, 8 kali bayar, jadi flat, tidak ada bunga, harganya tetap sama, dan cara bayar begitu barang sampai Anda bisa langsung bayar, atau sebaliknya. Jadi sekali lagi 0821 39087539. Mbak Jamila, kita lanjutkan Mbak Jamila ya. Nah, tadi ini kan buku yang sangat luar biasa. Bagi pendengar yang baru bergabung, mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Jamila mengenai buku ini. Silakan. Jadi buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Mungkin tadi ini kok ada materi-materi gitu-gitu ya. Ya. Jadi buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis, tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Ya, buku ini diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka Abadi. Jadi cara penyusunan di dalam buku ini adalah ayat-ayat Al-Quran dilengkapi atau dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Kemudian dilengkapi dengan asbabun nuzul. Kemudian ada hadis yang berhubungan dengan tema, kemudian asbabul furud dan juga penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ada 7 jilid dengan 31 bab, 1.600 subtema, ya kan, dengan ketebalannya 2.940 halaman. Nah, buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini hardcover, lapis Yupi, ya, kemudian juga kertasnya doff, dengan ketebalan 120 gram art paper. Kemudian juga nanti ada boxnya. Jadi kita nggak bingung kalau aduh ini raknya bukunya sudah penuh. Nah, ini sudah ada boxnya. Dan di boxnya nanti di bagian belakang itu ada penjelasan tentang isi daripada setiap buku atau jilid-jilid bukunya, ya kan, bab-babnya. Itu di buku jilid 1 misalnya tentang masalah agama, rukun iman. Jilid 2 tentang tauhid dan rukun Islam. Kemudian jilid 3 tentang Asmaul Husna dan juga bab-bab syirik. Nah, ini nanti ada penjelasan di situ. Wah, ini bab syirik nih belum diungkap nih. Kayak seperti apa gambarnya di bab syirik ini, Mbak? Gambarannya bab syirik itu kan di sini syirik dibagi ada syirik besar dan syirik kecil, gitu ya. Kalau kita melakukan misalnya penyembelihan, ya kan, penyembelihan tanpa mengucapkan kalimat Allah dan juga tidak ditujukan kepada Allah, nah itu masuk syirik nggak sih? Atau misalnya nih, syirik itu ternyata bukan hanya menyekutukan Tuhan ya, bukan hanya itu ya, sangat luas pengertiannya. Luas, dan menyekutukan Allah itu pun kadang-kadang kan orang gini, aku gak pergi, yang penting kan aku gak pergi ke dukun. Bukan itu saja maksudnya. Ketika kita misalnya nih sakit, ya kan, kita sakit terus kita minum obat. Nah, gara-gara obat iki aku sembuh. Nah, gitu kan. Atau misalnya sekarang ini kan juga banyak yang tanpa disadari gitu. Bener. Alat kesehatan, ya kan, nggak tahu itu gelang, nggak tahu kalung, ya kan. Nah, padahal ini sebenarnya kan ya memang sih kita berikhtiar, tetapi ketika kita mengucapkan kalimat gara-gara aku nggak gelang iki, gara-gara aku nggak kalung iki, kalung ada magnetnya gitu ya. Nah, nanti kesetrum itu masuk syirik nggak sih gitu ya. Atau kalau misalnya gini, masuk ke area jalan, ya kan, yang sepi, ya kan, yang dikira orang banyak orang situ mengatakan ini keramat gitu ya. Terus kita lewat sambil bilang, permisi ya Mbak, putune arep lewat gitu. Iya, pas di jembatan klakson didi misalnya. Itu masuk syirik nggak sih gitu kan? Nah, di bab tauhid itu kan dijelaskan bahwa kita tidak boleh takut dengan apapun. Karena apa? Karena Allah dan malaikat itu selalu menemani kita, gitu ya, selalu menjaga kita. Nah, ada doanya sendiri untuk kita ketika kita melewati daerah-daerah seperti itu. Nah, ini nanti di dalam buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dan nggak usah khawatir karena kita akan buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadi buku ini sudah dipastikan memang sangat layak untuk kita miliki. Tidak ada hal-hal yang dipertentangkan di situ. Benar. Tidak ada ayat-ayat yang salah dalam buku tersebut karena sudah ada pengakuan dari Kementerian Agama. Di sini ada bab tentang perang dan hijrah. Ini bab yang menceritakan serunya perjalanan dakwah Rasulullah ketika itu ya. Dan juga di sini tentang perang, ya kan? Sampai saat ini kan masih banyak peperangan-peperangan ya di luar sana. Nah, kadang kan orang gini, orang kalau perang gitu sholatnya piye?
Iya. Nah, terus orang yang meninggal di perang itu gimana? Bagaimana hukumnya, gitu kan? Nanti ada penjelasan di situ. Dan etika dalam peperangan itu seperti apa, gitu kan? Nah, kan kadang-kadang orang ngawur, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, ya kan? Atau misalnya anak kecil dibantai. Nah, ini apakah seperti itu? Nah, nanti ada penjelasan. Hijrah pun juga gitu, ya kan? Hijrah itu jangan hanya sekedar ganti casing, ya kan? Ganti casing banyak gitu kan? Apalagi casingnya HP itu kan banyak. Kalau mau hijrah itu casingnya HP itu. Nah, di sini bagaimana pahala ketika kita berhijrah. Ya. Nah, ini nanti ada penjelasan hijrah itu yang seperti apa sih sebenarnya, gitu kan. Nah, kemudian juga di buku jilid 6 itu tentang akhlak, ya kan. Nah, salah satunya misalnya nih tentang masalah baper. Baper ada juga. Baper. Maksudnya baper itu terlalu berlebihan melibatkan perasaan untuk satu hal tertentu itu ya. Bener. Dan ini kadang-kadang ya yang kalau di dalam rumah tangga, ya kan. Baper ini suatu hal yang kecil, ya kan. Apa misal nih suami lupa ulang tahun istri, ya kan. Nah, padahal biasanya ingat gitu ya. Ini lupa gitu kan. Nggak tahu lupanya sengaja atau enggak gitu kan. Nah, istrinya sudah baper. Nah, kecil ya kan. Akhirnya menjadi satu yang besar, ya kan. Terus kamu nggak cinta lagi, jadi besar gitu kan. Gak punya sirsiran ya. Gara-gara baper ya kan. Bahkan juga kadang-kadang ada di media sosial status apa gitu ya. Nah, terus kita baper, ya kan? Akhirnya terjadi perang status di media sosial, gitu kan? Nah, ini jadi benar-benar kita harus bagaimana sih sebenarnya menjaga hati ini. Kemudian juga tentang akhlak ini, misalnya nih tentang masalah berlebih-lebihan, baik itu dalam hal ibadah, apalagi ibadah itu butuh ilmu, gitu ya, butuh ilmu supaya kita ini nggak kesasar ibadahnya. Kemudian juga tentang misalnya berlebih-lebihan dalam hal menonjol-nonjolkan masalah nasab. Kemudian juga menonjol-nonjolkan masalah ini bener, mengagung-agungkan gitu ya. Nah, itu boleh enggak gitu ya. Termasuk juga kalau wanita itu kan berlebih-lebihannya biasa fashion gitu ya. Boleh enggak gitu kan. Nah, termasuk juga berlebih-lebihan tentang masalah membangga-banggakan pangkat kedudukan. Ya kan? Nah, ini kita harus benar-benar apalagi dan di bab akhlak ini juga jangan sampai kita ini terkena penyakit istibto. Apa itu penyakit yang ingin cepat-cepat menjadi sukses sehingga kita melakukan segala cara menghalalkan segala cara untuk kita menjadi sukses. Kaya mendadak. Bukan hanya kaya, misal nih jabatan juga atau misalnya mau masuk ke pegawai, ya kan ada amplop cantik, nah itu kan, itu amplop cantik itu warnanya pink atau warnanya apa? Ada yang pink, ada yang ungu gitu. Itu kan makanya di dalam agama ya ketika kita mempelajari agama seperti yang Rasulullah sampaikan kan, telah aku tinggalkan 2 pusaka dan engkau tidak akan pernah tersesat apabila berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya kan? Nah, kenapa? Karena 2 pedoman ini yang akan mengiringi langkah kita bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang misalnya berakhlak, ya kan? Dan juga yang istilahnya dalam hal pekerjaan pun memberikan dampak yang luar biasa. Jangan sampai orang itu segan sama kita karena takut, ya kan? Tapi segan sama kita karena ketika kita nggak ada, orang itu merindukan kita, gitu loh. Nah, ini jadi di sini ilmu ini luar biasa banget. Bahkan salah satu pembaca ahlinya ada Bapak Muklis Hanafi. Beliau kepala bidang pengkajian Al-Quran Balitbank dan juga Diklat Kementerian Agama. Beliau mengatakan buku ini ibarat tafsir modern di mana penjelasan setiap ayatnya ini dari beberapa multidisipliner ilmu. Dari ilmu teknologi, sejarah, sosiologi, antropologi, hukum, politik, dan juga ekonomi. Nah, jadi buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini akan mempermudah kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan pengetahuan keislaman sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah ini sangat menarik sekali dan buku ini akan kaya banget, kaya pengetahuan, kemudian juga syarat dengan nilai-nilai filosofi juga ya, banyak nasihat juga, tentu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Anda silakan bisa memiliki buku ini untuk 45, saya cek lagi ya. Saat ini? Iya, 45 pemesan tunai saat ini Anda mendapatkan
bonus ya, ya. Dan juga cashback. Oh iya, bonusnya tadi nggak disebutin ya. Padahal bonusnya keren banget. Oke, saya baca dulu. Cashback Rp400.000 jadi Rp3.200.000. Anda cukup bayar Rp2.800.000. Ini untuk 45 pemesan tunai saat ini. Selain itu, yang selain itu tadi bonusnya buku, terjemahan Al-Quran, dua bahasa. Perkata, dua bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wah, ini juga keren banget ini terjemahan. Belajar 3 bahasa. Oh iya, 3 bahasa. Ya kan? Arab, Indonesia, Inggris. Oke, jadi tapi itu hanya berlaku untuk 45 pemesan tunai ya? Benar. Jadi hanya berlaku untuk 45 pemesan tunai saat ini. 45 pemesan tunai saat ini. Mudah-mudahan masih bisa nih ya. Masih bisa. Jadi cepetan Anda ketik nama Anda, spasi alamat, kemudian spasi tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Saya ulangi, ketik nama Anda, spasi Elsinta, spasi alamat, kemudian tunai atau angsuran, lalu kirim ke 0821 3908 7539. Bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, silakan Anda cukup miss call saja di nomor tersebut ya, 0821 3908 7539. Untuk area Jabodetabek kami berikan free ongkir. Bukunya lumayan tebal, lumayan berat. 16 kilo ya. 16 kilo, 7 jilid ya. Nah, ada 2.940 halaman, jadi berat banget. Jadi ada free ongkir ya untuk Jabodetabek. Di luar Pulau Jawa ada subsidi ongkos kirim 50% ya, Mbak Jamila. Oke, baik. Silakan singkat dari Anda, Mbak Jamila. Iya. Segera miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, ya kan? Karena umur dan kesehatan kita ini kita tidak pernah tahu sampai kapan. Jadi manfaatkan umur sebelum dikubur. Allah mempertemukan kita saat ini bukan satu kebetulan, tetapi semuanya adalah qadarullah. Dan ketika Allah menginginkan kebaikan pada kita, inilah yang terjadi saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi, segera miliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Pemesanan cukup ke nomor 0821 3908 7539. Baik, dan mendengar demikian tadi ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis bersama Mbak Jamila Az-Zahra. Saya Swiryo, terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka. Elshinta News and Talk.